saja saat melihat. Kuning gak ya? Ya, Bodo amat lah. ya buat kalian lah. Iya. Setelah rambutnya dikuncir, sodokan Charlotta jadi jauh lebih akurat. Wow. Iya. Gue yang request, yang tau mbak nguncir rambut yang TikTok kan. Pas pulang, Ondrej menawarkan jaketnya pada Charlotta yang kedinginan. Sambil jalan, Rudolf cerita soal masa lalunya. Rupanya, sebelum jadi supir taksi, Rudolf bekerja sebagai perancang roller coaster. Dan dari situlah dia bertemu dengan Martha Tilaar yang jadi Iya, kita butuh sponsor, cuma tidak seperti itu. Iya, sorry. Bertemu dengan Martha yang jadi satu-satunya cewek yang berani naik roller coaster rancangannya. Itulah mengapa Rudolf jatuh cinta pada Martha. Waduh, iya. So sweet ya? Iya. Kemudian Rudolf ngajak Charlotta ngelihat roller coaster buatannya yang lokasinya tidak jauh dari sana. Dan Ondrej pun disuruh pulang sendiri. Ya. Wah. Cenggur bangsat. Di rumah, Alice lagi ngecek tes kehamilannya yang rupanya lagi-lagi negatif. Harusnya seneng dong. Terus sama Ondrej tes packnya malah dikira termometer. Iya, digigit dong. Karena curiga akan kualitas benih suaminya, Alice ngajak Ondrej ke klinik untuk dites. Tapi pas disuruh ngeluarin sampel untuk dites, ternyata ruangannya Ngopo kabar? kenapa ada? Iya, mungkin maksudnya untuk menambah Inspirasi. inspirasi. Iya, enggak, tidak bisa. Pak, salah. Semangat. Iya, menambah semangat. Wah, ini untuk masa depan. Iya, saya harus punya salah satu. Saya harus punya salah satu, cuma tetap susah. Ya, oke deh. Tapi seketika Ondrej teringat akan sosok Charlotta. Bermodalkan imajinasi yang mantap, Ondrej pun mulai berfantasi dengan liar. Oke, dengan liar. Tapi di tengah-tengah imajinasinya, pintunya malah diketok dan alhasil Ondrej gagal mengeluarkan benihnya. Persleting belum. Keesokan harinya, waktu Ondrej lagi bersihin restoran, dia kaget ngelihat Charlotta mampir. Charlotta bilang kalau dia pengen ketemu sama Ondrej. Pelakor datang. Enak juga tapi. Karena Charlotta lapar, Ondrej langsung masak khusus buat Charlotta. Dan setelah itu, Charlotta bilang kalau dia mau balikin jaket yang kemarin. Dan minta Ondrej ngambil langsung ke tempat tinggalnya. Singkat cerita, Ondrej pun akhirnya khilaf dan sukses bercocok tanam dengan onderdil prima milik Charlotta. Tapi sialnya, begitu sampai di rumah, Alice yang curiga nemuin celana dalam cewek di saku jaket milik Ondrej. Dan rupanya, Ondrej melempar kesalahannya ke bapak mertuanya sendiri. Sehingga Rudolf disuruh tidur di luar oleh Martha. Ia menantu bangsat. Iya sih. Meski demikian, sebagai fuckboy yang sudah menelan banyak asam garam, bercocok tanaman, Rudolf memaklumi Ondrej yang mengkambing hitamkan dirinya. Rudolf malah bangga karena istrinya menganggap dirinya masih mampu menggait gadis-gadis muda. Oh, jiwanya masih muda aja. Nah, terus Rudolf memamerkan koleksi petualangan cocok tanamnya ke Ondrej. Wow. Rupanya, selama ini Rudolf menyimpan 139 barang kenangan yang mengingatkannya pada tiap gadis yang sudah ia cangkul. Wow. Seperti foto, lukisan, hingga cetakan bemper dari tanah liat. Yang kadang saya penasaran gimana cara nyetaknya, Pak. Langsung diplek gitu. Iya, langsung diplek, dioles-oles, unyu. Oke, sorry. Tanpa Rudolf sadari, Martha sudah mengetahui ini semua dari awal. Martha cerita ke Alice bahwa dirinya ikhlas Rudolf menembakkan rudalnya kemanapun. Sebenarnya Le Junet ini mau puitis di sini ya. Iya, jadi kalau Le Junet bilangnya kan tadi, Martha cerita ke Alice bahwa dirinya ikhlas Rudolf menembakkan rudalnya kemanapun. Iya. Selama Rudolf tahu kemana dia harus kembali pulang. Oh lah, so sweet loh. Iya. Sebenarnya so sweet loh. Sebenarnya so sweet. Anjing lah. Le Junet tain channel. Martha juga bilang kalau laki-laki yang merasa bersalah biasanya justru jadi super perhatian. Betul sekali. Dan ini dimanfaatkan gimana? Gak apa-apa. Dan ini dimanfaatkan Martha untuk meminta tas bermerek pada suaminya. Iya, saya tahu rasanya. Iya kan? Ngorak dia kan. Esoknya, seperti sudah paham apa yang diinginkan istrinya, Rudolf pun mampir ke toko tas dan membelikan tas yang diinginkan Martha. Wah.
Waktu Martha menerima tas dari suaminya sebagai bentuk permintaan maaf, dia langsung senang bukan main. So sweet loh. So sweet loh. Tapi sialnya di jalan, Aduh. ya baru aja kita dikasih yang Ya. manis-manis, tiba-tiba Kok mati dong? ya udah, kita lanjutin. Sementara di rumah, Rudolf tengah menabur bunga guna menyambut istrinya yang sudah memaafkannya. Aduh. Tapi waktu pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar duka bahwa Martha sudah tiada. Kabar yang datang layaknya petir menyambar ini langsung membuat Rudolf tak mampu berkata-kata. Wanita yang dicintainya kini telah tiada. Tempatnya pulang udah nggak ada. Tempatnya pulang sudah hilang. Hari demi hari Rudolf jalani dengan duka. Bahkan saat hendak tidur pun ia membungkus bantal mendiang sang istri dengan selimut, guna menumpas kesendirian kala ia terlelap. Ya Allah, bahasanya bagus sekali lucunya dia. Tetep baik katel. Menumpas kesendirian kala ia terlelap. Namun kesedihan yang mendalam ini membuat Rudolf agak kurang sehat. Iya, ngeri juga Pak ngangkat begituan. Iya, orang galau sih ya. Ya, rupanya itu adalah telepon dari Alice. Putrinya itu khawatir karena bapaknya udah berhari-hari nggak keluar rumah dan minum-minum terus. Oh lah. Alice pun cerita kalau ibunya udah cerita soal koleksi foto Rudolf. Mendengar ini, Rudolf langsung shock. Rupanya selama ini istrinya tetap mencintainya meskipun tahu dirinya sudah berselingkuh berkali-kali. Alice pun mengusulkan pada bapaknya untuk berhappy-happy ria dengan gadis-gadis muda yang ia kenal. Namun Rudolf bilang karena sudah tidak memiliki tempat untuk kembali pulang, dirinya malas berpetualang. Wah, bahasa pengembara ini. Baik. Ya tuh kalian sudah, I love you. Love you, Lejunet. Di tengah duka keluarganya, Andres malah bilang ke istrinya izin main tenis dan justru ketagihan menikmati serabi lempit Charlotta. Piye? Iya, filmnya langsung berubah lagi, Pak. Iya. Setelah menghabiskan siang hari bersama Charlotta, Andres sudah kehabisan tenaga menghadapi istrinya di malam hari. Tapi Alice rupanya istri yang pengertian dan berinisiatif tinggi. Wow. Dan ternyata Alice Alice punya maksud sendiri. Dia mau diambil sampel. kasihan sekali Masnya. Besoknya, Alice membawa sampel benih Ondrej ke dokter. Tapi kata dokter, kualitas benih Ondrej masih baik-baik saja, sama halnya dengan kondisi terowongan milik Alice. Terus salahnya di mana? Kok mereka nggak bisa punya anak? Nah, kita sedikit sarta berpintar. Oke. Jadi begini, urusan cocok tanam atau pengen punya anak itu nggak cuma soal biologis, tapi juga psikologis. Gak cuma asal masuk ngecerot jadi. Iya. Gak semudah itu, Mas. Iya. Tahu nggak? Iya, mohon maaf. Stres dan kondisi emosional juga berpengaruh keberhasilan pembuahan. Nah, ya intinya saat sedang bercocok tanam, usahakan sebahagia mungkin. Betul. Itu dia. Betul. Makanya kalau yang bikinnya nggak sengaja, sering dapet. Sering jatuh. Terus biasanya kalau bikinnya gak sengaja. Jadi intinya ya berbahagialah dengan pasanganmu. Iya, berbahagialah dengan pasangan kalian. Iya, betul. Oke, lanjut. Karena ketagihan, Ondrej dan Charlotta lanjut cocok tanam dalam mobil di pinggir danau di tengah hutan. Tanpa mereka tahu, mereka jadi tontonan para bocil yang lagi ngadain persami. Gara-gara goyangan Mbak Charlotta yang terlalu semangat, mobil Mobil mereka perlahan delosor sampai menabrak seekor pohon yang tidak salah apa-apa. kan asum dong. Pinter memang Legend itu bikin ini ya, begini-beginian. Besoknya, Ondrej bilang kalau mobilnya udah butut dan ngajak beli yang baru. Kata Alice, mereka lagi bokeh, tapi Ondrej bilang dia punya solusi. Wah. Ondrej yang kini lebih percaya diri langsung menunjukkan skill memaksanya ke Rudolf dan Alice. Dan Alice tampak terkejut sekaligus kagum dengan kelihayan suaminya yang memasak. Wah, terkejut, terheran-heran. Dari situ mereka mulai menata ulang restoran mereka. Ondrej resmi jadi koki, sedangkan si koki lama jadi waiter.
Kini restoran mereka tiap hari dipenuhi oleh pengunjung. Wah, yakin keren ya sukses. Dan akhirnya Ondrej bisa beli mobil baru dan leluasa bercocok tanam dengan Charlotta. Niat elek. Iya, gak salah, cuma aduh. Tak hanya kesuksesan yang meningkat, selera berkebun Ondrej juga meningkat. Iya. Dia jadi lebih beringas dan tanpa pikir panjang langsung membajak sawah Alice di dapur restoran. Ya. Mengocok telur, Oh iya, memasak. sosis tepung. Malam Natal pun tiba. Rudolf mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan memperingatkan Ondrej agar menghentikan perselingkuhannya. Wah, dapat saran dari pengembara lawas ini. Tapi setelah itu, Ondrej yang lagi merayakan Natal bareng keluarganya tiba-tiba ditelepon Charlotta yang udah nunggu di gang depan rumahnya. Weh, Dengan alasan buang sampah, Ondrej langsung minta izin keluar dan langsung menemui Charlotta. oke. Charlotta rupanya datang memakai lingerie pemberian Ondrej yang katanya ukurannya kekecilan. Ih, kayaknya itunya anjing kegedean kayak gitu. Iya, sengaja masnya bangsa. Gemoy. Apa? Mon, lanjut. Charlotta juga memberikan Ondrej hadiah berupa raket tenis. Lalu mereka adu congor sebelum akhirnya Ondrej harus kembali ke rumah. Dan diam-diam Charlotta pun merasa janggal dan sepi. Wah, kesepian. Sementara itu rupanya Ondrej menghadiahkan lingerie yang sama kepada istrinya. Tapi sayangnya ukurannya kegedean. Iya. Esoknya, Ondrej yang lagi di dapur restoran kaget lihat Charlotta datang ke restorannya dan ngobrol berdua sama Alice. Bangsat kau ya, Acan. Kemudian, Alice langsung datengin Ondrej ke dapur dengan wajah tegang. Ondrej yang panik langsung menyingkirkan semua benda tajam. Iya, saya juga takut dulu. Tapi rupanya Alice cuma bilang kalau Charlotta pengen daftar jadi waitress di restoran tersebut. Dan Alice pun menerimanya. Selain dari pelayan restoran, rupanya Charlotta juga diminta Alice untuk nyambi nemenin Rudolf untuk bersih-bersih dan jaga rumah. Loh. Oh, jadi maid. Jadi maid ya? Maitu. Maid. Utu maitu. Maid. Bahasa Jepang kan maitu. Esoknya pas Rudolf kerja, Ondrej diam-diam masuk ke apartemen Rudolf. Ondrej langsung ngomel ke Charlotta karena takut ketahuan. Tapi ternyata Charlotta udah baper sama Ondrej dan gak mau jauh-jauh dari Ondrej. Tapi Ondrej bilang kalau hubungan mereka cuma sebatas cocok tanam doang. Wah, Anda brengsek. Yang enak buat enak-enak. Mendengar ini, Charlotta malah nekat langsung mengajak Ondrej bercocok tanam. Padahal Alice lagi ada di apartemen sebelahnya. Waduh. Sementara itu, dari jendela, Alice melihat Charlotta yang lagi goyang enak. Melihat ini, Alice jadi kepengen dan langsung minta Ondrej pulang cepet. Aduh, ya Allah. Aduh, mbak. Dan esok paginya, Rudolf mampir ke lokasi kecelakaan Martha untuk menaruh bunga di sana. Tapi dia heran menemukan bunga lain di situ. Rudolf bergegas pulang sehingga Ondrej terbangun dan langsung kabur lewat jendela. Iya. Ondrej lalu muter lewat belakang dan kaget melihat Rudolf membuang abu mendiang istrinya ke pinggir jalan. Wih. Ondrej langsung menghentikannya. Ternyata Rudolf baru tahu bahwa selama ini Martha selingkuh dengan tukang pijat langganannya. Lalu dengan semangat balas dendam, Rudolf berniat mendatangi pria tukang pijat tersebut. Tapi pas tukang pijat Martha datang, Rudolf kaget karena rupanya dia adalah tukang pijat tunanetra. Rudolf gak jadi berantem dan malah ngajak si tukang pijat ngobrol. Dan si tukang pijat pun cerita panjang lebar soal hubungannya dengan Martha. Tanpa tahu bahwa dia lagi ngobrol sama suaminya. Tak lama, Ondrej nyusul Rudolf yang mabuk sendirian di pinggir jalan. Pas mau pulang, Rudolf bilang kalau dia ikhlas. Martha rupanya jatuh cinta pada pria buta itu karena dia tahu setidaknya si pria buta tidak akan pernah melirik cewek lain. Nggak kayak Rudolf. Malamnya, Rudolf merenung dan memandangi foto-foto Martha di kala muda. Lalu, Charlotta masuk ke ruangan. Mereka pun lihat-lihatan. Oke. Dan ternyata Martha muda sangat mirip dengan Charlotta. Ya, saya ngerti perasaannya. Esok paginya, pas lagi jemur baju, Alice ngelihat Charlotta jemur lingerie yang sama dengan miliknya yang dikasih Ondrej. Charlotta juga bilang kalau lingerie itu kekecilan buat dia. Dari sini, Alice mulai curiga. Ya, iyalah. Yang satu kegedean, yang satu kekecilan.
Di restoran, Alice ngintip gerak-gerik Charlotte dan Ondrej. Tiba-tiba dari belakang ia digoda oleh si mantan koki. Hah? Alice langsung marah karena hubungan mereka udah kelar. Oke. Oke, rupanya si Alice juga pernah selingkuh sama si mantan koki. Alice lalu ngintip Ondrej yang lagi teleponan, terus nulis sesuatu di kertas. Pas Ondrej pergi, Alice ngecek catatannya dan di situ tertulis alamat restoran bernama Max. Malamnya Rudolf lagi narik taksi dan kebetulan ngedrop penumpangnya di restoran Max. Dia kaget dan curiga ngeliat Ondrej juga masuk ke restoran tersebut. Oke. Rupanya Ondrej janjian sama Charlotte di restoran itu. Oke. Tanpa basa-basi, Ondrej bilang kalau dia pengen perselingkuhan mereka diakhiri. Tentu saja Charlotte pun langsung kesal. Iyalah. Untuk melampiaskan kekesalannya, Charlotte langsung memesan setengah dari seluruh menu makanan yang ada di restoran tersebut. Waduh, untung saya nggak gitu dulu. Namun tiba-tiba Alice datang ke restoran itu. Begitu melihat Alice, Ondrej langsung ngumpet sedangkan Charlotte ngajak Alice untuk duduk dengannya. Lah kok kurang ajar. Alhasil, Ondrej pun terjebak di antara dua kempol yang menyenangkan. Wah, iya. Waktu si pelayan datang nanya pesanan, Charlotte bilang kalau dia lagi hamil, jadi nggak bisa minum anggur. Oke. Ondrej langsung ambil kesempatan buat nyelinap dan turun ke bawah. Di situ ada Rudolf yang sudah menunggunya. Rudolf langsung nyeramahin Ondrej dan Ondrej hanya bisa bingung mikirin solusinya. Sementara itu, Charlotte mau ngasih tahu Alice siapa bapak dari bayi di perutnya. Tapi para pelayan datang bawa kue ulang tahun untuk Charlotte. Rudolf datang dan berakting seolah dia ngasih kejutan untuk Charlotte. Oke. Rudolf bilang ke Alice kalau dia selama ini berhubungan dengan Charlotte. Dan Charlotte hanya bisa terdiam karena tidak tahu harus bilang apa. Dengan penuturan yang halus namun tegas, Rudolf bilang ke Charlotte kalau lebih baik Charlotte menjalin hubungan rumah tangga bersama dirinya daripada menghancurkan rumah tangga orang lain. Oh, sarkas sekali. Iya. Charlotte pun dulu karena akhirnya ada pria yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Dan kecurigaan Alice pun hilang. Oke. Alice pulang dan kaget melihat jalur yang dihiasi lilin di rumahnya. Oke. Alice mengikuti lilin itu dan kaget saat melihat Ondrej sudah menunggu di lantai atas. Oh. Alice pun senang dan terharu. Alice juga bilang kalau dia sudah hamil 7 minggu. Alice juga minta maaf dia sudah mengira Ondrej selingkuh. Oh, wow. Waktu pun berlalu. Dan kini Charlotte dan Alice sama-sama hamil. Pemandangan yang jarang sekali dan sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ya, jadi pengen berkeluarga. Ondrej berterima kasih pada Rudolf karena sudah mencegah kehancuran rumah tangganya dan mau merawat bayinya yang dikandung Charlotte. Tapi Rudolf nyengir, bilang kalau belum tentu itu bayinya Ondrej. Oke, baik. Ngeri. Masih produktif ternyata bapak-bapak ini. Scene berganti. Dan terlihat Rudolf ngajak Pavlik jalan-jalan. Rupanya mereka berdua pergi ke roller coaster pertama yang dibuat oleh Rudolf, yakni tempat ia pertama kali jatuh cinta pada Martha. Anjir. Perlahan, Rudolf pun menaiki roller coaster tersebut seorang diri. Seiring roller coasternya berjalan, Rudolf membuka vas abu mendiang istrinya dan membiarkan abunya tertiup angin di wahana tersebut. Rudolf merasa naik roller coaster itu bersama istri tercintanya dan serasa kembali ke masa muda. Oke. Saat mereka berdua saling mencintai tanpa ada dusta, murni dibuai asmara. Lalu film ditutup dengan sebuah foto yang menunjukkan keluarga besar Rudolf dan Ondrej dengan istri dan anaknya masing-masing. Ya, dan filmnya pun filmnya tamat.